Sudah, Pak. Kabupaten. Tes, sudah kelihatan? Sudah, ya. Baik, kita mulai ya. Selamat siang, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kuliah kimia analisis kode KIA 101 ya. Materinya lain dengan yang kemarin. Kalau sekarang materinya adalah, kalau kemarin analisis apa? Kemarin itu analisis apa? Senyawa anorganik. Ya, senyawa anorganik. Nah, ini senyawa organik. Kalau kemarin dibagi menjadi dua ya, analisis kation dan analisis anion. Baik, sebelum menginjak ke sana, saya tidak mengulang, tapi menjelaskan sedikit saja. Nah, di sini ada yang namanya kimia analisis. Coba saya kepingin tanya, Fani, Iya, Pak. ya, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan analisis kimia kualitatif? Kimia analisis kualitatif. Karena nanti saudara mendapatkan kuliah tentang kimia analisis kuantitatif. Nah, kemarin itu adalah kimia analisis kualitatif. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan analisis kimia kualitatif atau kimia analisis kualitatif atau kimia analisis kuantitatif itu apa? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Kita mundur sedikit. Jadi sebenarnya sebelum kuliah ini kita berikan penjelasan mengenai apa itu analisis kualitatif dan apa itu kimia analisis kuantitatif. Jadi mundur dulu sebentar. Kalau misalnya saudara sebagai seorang farmasis ya, artinya sudah menjadi seorang farmasis apoteker dan bekerja di Badan Pengawasan Obat dan Makanan misalnya. Ya, saudara bekerja sebagai seorang apoteker di Badan Pengawas BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi saudara tugasnya adalah mencari atau apa, ya mencari bahan obat atau bahan makanan yang sekiranya tidak boleh diedarkan di Indonesia. Sebagai contoh, saudara mengambil sampel atau sampling jamu yang beredar di depot-depot jamu itu misalnya ya. Depot-depot jamu itu misalnya ini misal menjual jamu-jamu yang dapat membantu menghilangkan rasa sakit. Saya ulang ya. Saudara sebagai petugas Badan POM sebarang farmasis di Badan POM untuk mencari bahan kimia tambahan yang beredar di jamu
di depot-depot jamu yang menjual jamu. Misalnya ini. Maka saudara harus punya rasa curiga. Seperti nanti kalau misalnya saudara akan melakukan analisis kualitatif anion atau kation. Ini sebagai contoh misalnya. Saudara mencari bahan-bahan kimia yang ada di jamu yang mencurigakan. Artinya mencurigakan begini. Ada jamu yang dapat membantu menghilangkan rasa nyeri pada kepala. Misalnya jamu Skalor, misalnya ini. Saudara sampling jamu-jamu Skalor yang ada di depot-depot jamu. Sampling jamu-jamu serbuk itu, maka saudara harus mencurigai bahan-bahan kimia apa saja yang kira-kira dapat membantu menghilangkan rasa sakit atau analgesik. Contohnya apa, Muhammad Nabil? Analgesik, obat analgesik, contohnya apa? Apa, Fani? Contoh analgesik yang beredar. Agar saudara bisa mengerucut, harus punya dugaan kira-kira analgesik apa yang dicampur di jamu tersebut. Contohnya apa? Contohnya? Contoh saja. Analgesik apa yang, bahan kimia analgesik apa yang bisa membantu menghilangkan rasa sakit atau rasa nyeri? Paracetamol, Pak. Paracetamol, apalagi? Aspirin. Apa? Antalgin, Pak. Antalgin atau metampiron. Ya, apalagi? Aspirin. Asam salis ya. Ya, aspirin, apalagi? Ibuprofen, Pak. Ibuprofen. Kataflam, Pak. Ya wis, kata flam, apalagi? Asam? Asam efenamat. Asam efenamat. Ya, jadi sebagai seorang apoteker atau farmasis harus mencurigai jamu-jamu yang dapat membantu menghilangkan rasa sakit. Nah, tentu saja harus melalui proses. Proses apa? Proses beberapa, nanti ada saya jelaskan ya. Ada beberapa proses yang perlu saudara lakukan untuk mendapatkan kira-kira bahan kimia apa yang menjadi campuran jamu tersebut yang bisa menghilangkan rasa sakit. Tadi sudah dicurigai beberapa analgesik ya yang bisa dicampurkan dalam jamu tersebut. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara melakukan isolasi atau mengambil bahan kimia tersebut dari campuran jamu serbuk misalnya. Oke, sebelum kita menginjak jauh, kita lihat gambar ini. Sudah kelihatan? Sudah, Halo, Pak. sudah kelihatan? Sudah. Oh, sudah. Coba lihat gambar sebelah kiri ini ya. Ada orang megang kue dengan warna merah atau warna yang menyala. Nah, ini kalau saudara saya tanya, kira-kira dugaan apa yang ada pada orang tersebut, pada kue tersebut?
adanya apa? Bahan Warna. pewarna. Nah, pewarna merah itu biasanya dipakai orang untuk menarik perhatian agar bahannya laku. Ya, salah satu warna merah yang sering digunakan dan dilarang oleh Badan POM adalah warna merah apa? Sebagai bahan pewarna kain itu apa? Wantek bukan, Pak. Loh, itulah mereknya. Pewarnanya namanya pewarnanya. Tekstil. Ya tekstil itu apa? Bahan pewarnanya namanya apa? Magenta. Ya itu yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan. Coba cari. Coba dicari pewarna yang dilarang untuk makanan. Rodamin B, Pak. Nah, rodamin B ya. Diingat-ingat ya. Nah, rodamin B ini adalah bahan kimia dicampurkan ke dalam makanan yang dilarang oleh Badan POM untuk diedarkan. Ada beberapa bahan makanan, bahan kimia pewarna yang boleh ditambahkan dalam makanan atau minuman. Tadi sudah disebutkan, tadi siapa tadi yang menyebutkan? Pahat, Pak. Hah? Rodamin B, Pak. Oh, bukan, yang boleh Magenta. magenta. Nah, magenta ini biasanya ditambahkan ke dalam minuman seperti sirup yang berwarna merah ya. Terus ada beberapa lagi, coba dicari pewarna makanan, minuman yang diperbolehkan oleh Badan POM. Walaupun diperbolehkan, tapi harus memenuhi aturan-aturan tertentu dan tidak boleh sekian persen dalam makanan. Jadi tidak sembarangan menambahkannya ke dalam minuman, bahan-bahan minuman ya. Misalnya kalau makanan biasanya dalam cake itu ya. Kalau minuman sirup biasanya. Sirup atau apa saja. Banyak ya, es krim. Biasanya menggunakan pewarna-pewarna yang diperbolehkan. Tapi kalau yang tidak diperbolehkan itu adalah salah satunya tadi rodamin B. Rodamin B yang akan merusak organ tubuh. Jadi bisa memicu terjadinya mutasi sel. Ya, kalau terjadi mutasi sel, maka bahan pewarna tadi sebagai apa? Sebagai bahan-bahan yang
radikal bebas. Jadi merusak organ atau dapat merubah atau memutasi sel. Jadi terbentuklah sel apa? CA. Bisa CA liver, bisa macam-macam ya. Oleh karena itu hati-hati saudara mengkonsumsi bahan-bahan, terutama bahan-bahan pewarna, pengawet, penambah rasa. Banyak ya sebenarnya. Oke, kita kembali lagi. Mana tadi? Kok hilang kok Andre? Kok hilang Andre? Di situ muncul gambar apa? Semacam border untuk dokumen, Pak. PPT-nya ada di tab sebelah. Gak gelem ya? Sik. Salah pisan. Nah ini, sudah kelihatan? Halo? Belum, Pak. Masih loading kayaknya. Jadi farmasis itu harus peka. Belum kelihatan? Belum, Pak. Duh, saya tak mateni sih ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, tadi gambar makanan ya. Orang memegang kue, terus di sebelahnya itu ada kaleng. Kira-kira itu isinya apa itu? Elsa, Iya, Pak. ya kira-kira kalau terkait dengan kaleng tadi itu, kaleng ini loh, itu kira-kira isinya apa itu? Kaleng ini minuman apa ini? Minuman beralkohol. Nah, minuman beralkohol. Nah, berarti di benak saudara sudah ada dugaan bahwa minuman ini mengandung alkohol, ya. Nah, alkohol, terus rodamin B, apalagi tadi pengawet, ya, itu merupakan bahan-bahan kimia yang mempunyai gugus fungsi, ya. Kalau alkohol, gugus fungsinya adalah alkohol. Misalnya, kalau alkohol itu etanol ya, C2H5OH. Nah, untuk praktikum berikutnya, saudara akan diberikan senyawa yang tidak diketahui dan harus diduga bahwa senyawa-senyawa tersebut mengandung gugus fungsi. Ya, coba sekarang tadi sudah gambar kaleng ini, kemudian gambar botol ini. Gambar botol ini kira-kira isinya apa ini? A, sama Pak. Cuka, Pak. Nah, sama setat. Nah, sama setat ya. Kemarin juga
saudara mendapatkan ya. Betul. Ada latihannya kemarin. Halo? Kemarin ada latihannya enggak? Anu, anorganik. Ion asetat. Masih ingat enggak? Ada enggak? Ion asetat. Ion Dipakai asetat. untuk Apa nih? mengidentifikasi gas H2S bukan Pak yang jadi ada endapan PBS. Bukan, bukan, bukan. Ion asetat kemarin belum dikasih mungkin ya. Ion asetat itu mencarinya dengan penambahan kalium hidrogen sulfat KHSO4. Jadi kalau ada asetat, maka dengan adanya KHSO4 digerus. Jadi kalau misalnya saudara mendapatkan zat tunggal ya, ditaruh diletakkan di papan tetes berupa serbuk, saudara tambahkan serbuk KHSO4, kalium hidrogen sulfat. Kemudian saudara gerus dengan menggunakan ujung tabung reaksi yang kecil itu, saudara gerus, kemudian saudara bau. Hasil gerusan tadi saudara bau. Kalau berbau asetat, maka di situ ada ion asetat. Coba diulangi. Fahad. Ulang Hat. Bagaimana cara menentukan ion asetat? Fani. Bagaimana caranya menentukan ion asetat? Elsa. Elsa. Iya, Pak. Nah, tadi mendengarkan saya enggak? Tadi bagaimana Iya, cara mendengarkan. Oke. Bagaimana cara menentukan ion asetat? Tadi KHSO4-nya, serbuk KHSO4 nanti digerus pakai ujung tabung reaksi, terus dibawa. Ya, di bau. Maka baunya adalah bau asetat ya. Berarti anionnya adalah anion asetat. Ionnya ion asetat. Nanti kationnya lain lagi. Biasanya biasanya bergandengan dengan Pb, bergandengan dengan kalium. Jadi kalau misalnya saudara mendapatkan senyawa yang tidak diketahui, kemudian saudara lakukan dengan percobaan KHSO4 dan berbau asetat, maka ionnya adalah ion asetat. Coba saudara cari hasil eh, reaksi kimianya pada Vogel, AI Vogel. Oke, berarti kalau ion asetat itu golongan apa? Golongan gugus fungsinya apa? Gugus fungsinya, Nabil. Gugus fungsi apa, Nabil? Ion asetat. Kar, asetat itu apa rumusnya? CH3, COOH. nah COH. Berarti ion apa namanya? Eh, gugus apa kira-kira? Kar, kar, Gugus Karboksilat. karboksilat, ya karboksilat. Ini karbol ini. Sebelahnya itu bahan bahan untuk disinfektan itu ya. Karbol yang dijual di supermarket itu loh. Ini gugus fungsinya apa kira-kira?
karbol itu loh, gugus fungsinya apa? Gugus fenol. Nah, fenol di situ itu strukturnya adalah C6H5OH. Ya, C6H5OH. Ada gugus aromatis dan gugus hidroksil. Kalau alkohol tadi C6H5OH itu apa? Fenol ya. Ada gugus inti aromatisnya, ada gugus hidroksilnya. Nah, sebelahnya ini ada kaleng, makanan kaleng. Kalau makanan kaleng kira-kira bahan pengawet yang sesuai itu apa kira-kira? Nanti ini keluar di kimia analisis anorganik. Biasanya mengandung apa? Bahan pengawet apa nih? Nitrit. Jadi kalau diuji nitritnya ini positif. Kalau misalnya dia ada pengawetnya natrium nitrit. Jadi misalnya ini saudara pernah kan membuka salah satu makanan kaleng ini adalah apa jenenge? Yang isinya daging sapi itu apa? Kornet, Pak. Ah, kornet. Kornet warnanya apa? Kornet Merah. merah. Nah, merah ini adalah nitrit ya. Jadi juga harus hati-hati saudara. Nitrit diuji dengan apa? Kemarin kan sudah dikasih tahu untuk diskusi. Nitrit diuji dengan apa? Halo, Elsa? Nitrit diuji dengan apa, Elsa? Dengan pembentukan apa? Cincin coklat. Ayo rek minggu depan wis anu loh. Minggu depan sudah. Besok ya. Jatuh tunggal itu kapan? Mulai besok ya. Ayo rek jawaban kok rek. Kapan analisis kualitatif jatuh tunggal kapan? Besok, Pak. Mulai besok ya. Jadi hati-hati. Kalau nitrit itu biasanya teridentifikasi dengan menggunakan reaksi cincin coklat. Ada yang tahu caranya bagaimana? Fani, Fani, Ya, Pak. ya bagaimana caranya? 1 miligram, 1 mili garam nitrit itu dimasukkan ke tabung reaksi. Itu lalu ditambahkan FeSO4 secukupnya, lalu dikocok perlahan. Dari mana FeSO4? FeSO4-nya dari mana? FeSO4-nya dari mana? Dari larutan. Dari membuat baru. Ingat ya, harus membuat baru ferrosulfatnya. Kalau tidak membuat baru maka tidak bisa. Jadi FeSO4-RP namanya. Ferrosulfat resentus paratus. Ya, resentus paratus itu dibuat baru. Jadi caranya adalah cari serbuk ferrosulfat, ya, cari serbuk ferrosulfat kemudian dilarutkan dengan aquades, diambil sedikit tambahkan ke sampelnya, lalu ditambah asam sulfat pekat melalui dinding
tabung. Maka bila ada nitrit, maka akan terbentuk cincin coklat. Ingat-ingat ya. Nitrit termasuk golongan apa? Golongan oksidator apa reduktor? Reduktor. Bagaimana caranya tahu kalau itu reduktor? Nabil ya Pak Bil? Caranya apa Bil? Cara mengetahui bahwa ini adalah reduktor bagaimana? Ya Bil Nabil. Em, uji reduktor, em, uji identifikasi reduktor memakai eh, KM, larutannya ditambah ditetesi KMNO4. Encer. Jangan lupa ya. Ya. KMNO4-nya encer. Bila dia reduktor maka Eh, bila larutan yang dites itu reduktor, KMNO4-nya tereduksi. ayo, maka kok tahu itu tereduksi gimana? Em, Kalium KM, pernah kalium MnO4 itu KMnO4 tereduksi itu bagaimana? Warna ungunya menjadi menjadi warna semula lagi, lu ke warna semula. warna bening. Warna ungunya hilang Ya, menjadi ya. jernih ya. Jadi kalau reaksinya maka MnO4 itu menjadi Mn2 plus. Mn2 sebelumnya MnO4 itu warnanya ungu. Kalau tereduksi MnO4-nya menjadi Mn2 plus. Itu jernih. Nanti pada gugus fungsi juga begitu, bisa juga ada reaksi dengan MnO4. Cuma dia tidak menjadi. Coba kita lanjutkan lagi ya, sebelum kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada gambar. Di botol ini ada tulisan PABA 500. Nah, PABA 500 ini adalah mempunyai gugus fungsi karboksilat juga ini. PABA 500. PABA ini kepanjangannya adalah para amino benzoic acid. Para amino benzoic acid. Jadi di situ ada gugus benzoat, ada gugus. Kalau benzoat itu apa? Ada gugus apa saja? Ada gugus benzoat, ada gugus ada gugus karboksilat, ada gugus aromatis ya. Ada gugus apa lagi? Amin. Amin. Jadi para amino namanya saya para amino benzoic acid. Jadi dia berkedudukan para dengan karboksilatnya. Terus sebelahnya ini ada orang, kok ada orang? Ada botol, di dalamnya ada ikan. Kira-kira ini apa? Yang zat cairnya ini apa? Formalin. Formalin. Nah, ya, jadi zat cairnya ini itu formalin supaya ikannya ini awet. Formalin adalah suatu senyawa yang dapat mengawetkan apa?
mayat. Jadi mayat kalau dikasih formalin maka mayatnya itu bisa awet. Karena apa? Karena bakterinya tidak menyebar kemana-mana. Jadi bakterinya bisa mati karena ada formaldehid. Nah, formaldehid ini ada gugus apa? Kalau aldehid gugus apa? Ya gugus aldehid atau gugus karbonil. Kan sudah diajarkan semua, Torek. Ya sudah diajarkan semua. Kimia organik. Halo? Nah, ini salah satu contoh sampel ikan yang diambil di pasar. Ya, ada beberapa ikan yang masih biasanya ikan asin ya. Ikan asin itu dikasih formalin maka dia tidak. Jadi gampang sebenarnya. Kalau saudara mengidentifikasi, menduga kalau di dalam makanan tersebut ada formalinnya itu sangat mudah ya melihatnya. Biasanya ikan itu kalau dikasihkan pada kucing nggak mau kucingnya. Bahkan ikan tersebut tidak mau dihinggapi lalat. Jadi kalau ada ikan, terutama ikan asin yang tidak dihinggapi lalat, saudara bisa menduga bahwa pada ikan asin itu terkandung formalin. Jadi kalau biasanya bakterinya sudah menyebar, biasanya lalat itu bisa hinggap di ikan. Selain ikan, formalin juga bisa membuat bahan makanan itu jadi apa bahasa Indonesianya empuk itu apa? Halo? Si wong Jawa empuk itu apa bahasa Indonesianya empuk? Lunak. Hah? Lunak. Lunak. Saudara pernah lihat tahu yang agak keras itu? Tahu yang agak keras, pernah lihat enggak? Nah, saudara juga harus hati-hati ya. Makanan tahu itu juga ada yang berformalin untuk mengeraskan tekstur dari tahu. Jadi formalin itu juga bisa membuat tekstur dari tahu itu bisa keras. Terus bagaimana caranya untuk menghilangkan formalin yang sudah ada di makanan? Maka caranya direndam dan dipanaskan agak lama sehingga formalinnya menguap. Ya. Jadi misalnya ada formalin di ikan asin, maka ikan asinnya dipanaskan sampai formalinnya menguap. Bagaimana tahunya dia sudah tidak berformalin? Ya diuji, dites gugus fungsinya boleh bisa. Jadi dihancurkan dulu di blender, kemudian diuji gugus fungsinya menggunakan reaksi spot test namanya. Reaksi spot test itu reaksi warna misalnya. Jadi nanti saya tunjukkan beberapa reaksi warna gugus karbonil dan gugus keton. Ya.
gugus karbonil dan gugus keton yang ada pada aseton itu termasuk gugus karbonil. Nah, gugus karbonil bisa diketahui dengan cara reaksi kimia ataupun dengan menggunakan HPLC dengan menggunakan KLT atau kromatografi ya. Nah, tentu saja menggunakan baku pembanding. Jadi kalau punya pembanding maka bisa dilakukan pengujian. Bisa menggunakan kromatografi lapis tipis, bisa menggunakan kromatografi gas, bisa menggunakan kromatografi liquid kromatografi atau HPLC atau high performance liquid atau KCKT. Kromatografi KCKT. Kromatografi cair kinerja tinggi atau high performance liquid kromatografi. HPLC bisa. HPLC ya. High performance liquid kromatografi atau dengan liquid kromatografi atau dengan kromatografi gas atau dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Atau HPTLC, High Performance HPTLC, densitometri, ya. Nanti semester berikutnya itu diajarkan. Nah, biasanya menggunakan senyawa sampling yang berasal dari luar. Ya, bisa dari mie. Mie itu juga bisa mengandung formalin untuk mengeraskan tekstur kenyalnya itu. Bisa ada yang mengandung formalin. Nah, berbahaya kalau formalin masuk ke dalam tubuh kita. Maka saudara sebagai seorang farmasis harus menyelamatkan masyarakat dari terpaparnya racun yang ada di dalam makanan atau minuman. Kok gak gelem rek? Kok gak gelem rek? Saya tak stop dulu ya. Ini laptop saya yang juga enggak bagus ini. Enggak bisa ya. Enggak bisa ya. Share. Nah, saya lanjut. Sudah bisa kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Lanjut. Ini yang tadi ya, gambar yang tadi. Nah, gugus fungsi ini juga bisa terdeteksi atau teridentifikasi di tablet-tablet obat itu. Nah, tablet obat misalnya ada pengisinya dari
golongan karbohidrat. Golongan karbohidrat itu gugus fungsinya apa kira-kira? Misalnya glukose, gugus fungsinya apa? Lumban. Ditaruh gugus fungsi dari karbohidrat apa kira-kira? Glukosa misalnya. Atau laktosa. Apa kira-kira? Karbonil. Karbonil ya. Nah, nanti ada reaksi karbonil. Oke, sekarang kita lihat. Jadi nanti kalau misalnya saudara sudah bekerja di luar, misalnya di Badan POM, maka ini adalah lapangan pekerjaan saudara. Jadi saudara bisa sampling di supermarket itu apa saja. Coba sebutkan. Sebutkan saja satu Victory. Kalau kamu ke supermarket misalnya beli apa? Ditaruh. Beli sembako, Prof. Pak. Ya wes, contoh apa sembako? Minyak. Nah, minyak. Selain minyak misalnya. Telur. Telur. Nah, kira-kira telur itu apa kira-kira gugus fungsinya kalau telur? Ada apa? Ada asam, Asam amino. asam amino, APS, please APS. atau protein, atau apa lagi? Nah, jadi kalau saudara ke supermarket itu adalah lapangan pekerjaan saudara itu. Jadi kalau saudara bekerja di Badan POM atau di Balai Penelitian, seperti di Fakultas Farmasi itu ada punya laboratorium namanya Laboratorium Unit Layanan Pengujian. Nah, itu bekerja sama dengan Badan POM, itu menguji jamu-jamu yang beredar di pasar. Ya, unit layanan pengujian itu di kantornya itu di dekatnya perpustakaan yang kedua, perpustakaan 2 itu di situ di LIHTR itu loh. Nah, tugasnya begitu, jadi membantu masyarakat untuk mengujikan produk-produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, ya, misalnya tadi apakah suatu makanan itu teridentifikasi adanya cemaran cemaran logam atau cemaran bakteri, maka bisa diujikan di itu ULP, itu unit layanan pengujian Fakultas Farmasi. Jadi punya sendiri laboratorium yang bekerja sama dengan Badan POM untuk mengidentifikasi baik bahan makanan atau bahan minuman. Sekarang tergantung apa yang mau diidentifikasi. Karena di ULP itu punya alat ya yang bisa atau menunjang cara identifikasi. Di lantai 9 kalau saudara praktikum itu di dalam itu ada alat-alat yang bisa mengidentifikasi senyawa-senyawa yang kemungkinan bisa diidentifikasi. Contoh, antibiotik yang ada di dalam bakteri tanah misalnya.
Jadi kalau saudara mau skripsi tentang antibiotik, maka di laboratorium mikrobiologi. Nanti ketemu saya lagi. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan? Iya, Pak. Ya, ini adalah empon-empon atau rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini di dalam apa? Kandungannya ada mengandung alkaloid, ada yang mengandung apa? Alkaloid, apalagi glikosida, mengandung terpen, mengandung macam-macam ya. Nah, ini bisa diidentifikasi dengan cara diisolasi dulu. Nah, ini adalah lapangan pekerjaan saudara nanti. Recording in progress. Tuh. Terus pustaka yang saya ambil adalah Farmakope Indonesia edisi 5 atau edisi 6 2020 ya. Kemudian USP nomor 39 volume 39 dan USP internasional atau Auterhof-Kovar. Ini orang Jerman ya. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh ITB. Kemudian dari buku organik chemistry itu Fessenden and Fessenden, sudah bisa belajar dari sana. Kemudian ada organic qualitative analysis, itu dari sobat jenenge Vogel AI. Jadi senyawa, suatu analisis kualitatif. Jadi saya ulang ya, apa yang dimaksud analisis kualitatif? Analisis kualitatif adalah analisis sampel yang Jadi saya ulang, analisis kualitatif adalah analisis ada atau tidak adanya suatu senyawa di dalam suatu sampel. Saya ulang, analisis kualitatif adalah identifikasi ada atau tidak adanya suatu senyawa yang diduga ada pada sampel. Nah, kalau sudah ditemukan, misalnya tadi paracetamol, jadi siapa tadi yang menjawab paracetamol ya? Misalnya sudah diketahui, oh ternyata di dalam jamu tersebut ada paracetamolnya. Maka untuk kelanjutannya maka dilakukan analisis kuantitatif. Jadi misalnya tadi sudah diketahui ternyata di dalam jamu tersebut terdapat paracetamol. Maka untuk kelanjutannya adalah berapa kadar paracetamol yang ada pada jamu, itu namanya analisis kuantitatif. Jadi analisis kuantitatif lanjutan dari analisis kualitatif. Jadi analisis kuantitatif itu mencari berapa kadar senyawa yang ada dalam sampel tersebut. Jadi tentu saja senyawa tersebut sudah diketahui atau sudah teridentifikasi.
Nah, analisis kualitatif itu ada beberapa tahap. Seperti kalau analisis kualitatif anorganik ada beberapa tahap, ada beberapa metode. Salah satunya adalah metode dengan menggunakan apa? Felicia. Analisis kualitatif ada yang menggunakan beberapa metode. Metodenya salah satunya adalah metode apa? Uji pendahuluan. Bukan. Menggunakan apa? Gas. Apa? Menggunakan gas apa? H2S. H2S. Kemarin apa saja yang bisa dengan gas H2S? Ion apa saja? Yang bisa teridentifikasi dengan gas H2S, ion apa saja? Halo? Natalia. Oke, Natalia. Patrick. Kemarin ion apa saja yang bisa teridentifikasi dengan H2S? Tidak, Apa? tidak. Ion apa saja yang kemarin dapat diidentifikasi menggunakan gas H2S? Kalau ion sulfida itu adalah S-nya. Nah, sekarang yang bereaksi dengan S-nya itu loh. Ion apa? PB, PB apa lagi? CD, Hah? CD, Apa? kadmium, CD, Gak kerungu aku, gak kerungu. CD, Pak. CD 2 kan? ID. Sama lagi? AG, AG 12 mungkin. Saya tuntun ya. Yang bisa mengendap dengan H2S itu apa saja? Tadi sudah disebutkan apa tadi? PB, apalagi CU, CD, FE, apalagi? Ayo rek, sakurungi UTS loh ini. UTS itu keluar kabeh. FE terbentuk FES. Fe2S3 atau FES warnanya hitam. CUS warnanya hitam. PBS warnanya hitam. CDS warnanya kuning. Bi2S3 warnanya apa? Coklat. Terus AS2S3 warnanya kuning. SB2S3 Orange jingga. jingga ya. Al2S3 Nabil apa Bil? Al2S3 Bil. Golongan berapa itu Bil? Golongan 3. 3 apa? 3 apa Bil? Ayo rek iki ape UTS lho rek. Al2S3 warnanya putih atau juga dengan ZNS juga putih. Ingat-ingat ya. Mulai besok kamu satu tunggal.
Nek gak iso terus piye? Jadi metode H2S. Metode H2S itu dibagi menjadi berapa golongan? Dwi, Karin. Berapa golongan, Dwi? Di Karin. Metode H2S. Ada berapa golongan? 3. Duh. 5 golongan, Pak. Nah, 5 golongan apa? Golongan 1 apa saja? PB, HG, AG. PP, AG, PP, AG, HG. Didapatkan dengan apa itu? Hah? Diendapkan dengan apa? HCl4 normal yang dialiri gas H2S. CL ya. Diingat-ingat HCl. Warnanya apa warnanya? Warna putih, Pak. HGBB warnanya putih. Diingat-ingat ya. Nah, di situ ada perhatian khusus pada golongan 1, yaitu pada endapan PbCl. Kristalnya apa? Kristalnya PbCl. Kristal PbCl2. Kristal jarum. Kristal jarum. Bagus. Jadi diingat-ingat ya. Jadi untuk mendapatkan kristal jarum itu PbCl itu dipanaskan terlebih dahulu. Dipanaskan dalam penangas air sampai beberapa menit. Kemudian saudara dinginkan dengan cara mengaliri air yang dikenakan pada tabung reaksi. Maka endapan yang terjadi itu diambil, dilihat pada mikroskop, terbentuklah PbCl2 kristal jarum. Ingat-ingat ya. Kemudian golongan 2 apa? Golongan 2. Sekarang saya bedai di sini aja. Saya uji di sini aja. Golongan 2. Oh, golongan 2. Borek. HG, Adipa. PB, HG, BI, CU, TD, SN, Nah. FB sama AS, Pak. Oke. CU, CD, AS, SB ya. CU tadi CUS warnanya hitam. Nah, ini sebelum praktikum saya kasih dulu ya. Saya kasih gambaran dulu. Besok saudara akan mendapatkan senyawa tunggal yang tidak diketahui. Misalnya senyawa tunggal itu berwarna biru. Kira-kira dugaan saudara apa? Ulin UH, Malaysia. Kira-kira dugaanmu apa kalau mendapatkan senyawa berwarna biru? Apa kira-kira? CU, Pak. CU gandengannya apa biasanya CU? Ion CU. Berarti kationnya adalah kation CU. Ya. Nah, gandengannya sama anion. CU apa biasanya?
Cu, SO4. nah CuSO4 atau apa lagi? CuSO4 itu valensinya sama-sama 2. Apalagi sekarang Cu, apalagi CuCl2, Cu asetat, ya itu biasanya itu senyawanya. Dicatat Rek. Ini dicatat. Jadi itu adalah senyawa-senyawa yang kemungkinan ya kalau warnanya biru. Bisa CuSO4, bisa CuCl2, bisa Cu asetat, bisa Cu nitrat. Nah, kalau misalnya mendapat Cu, reaksi pendahuluannya yang paling terlihat apa? Alicia, pada reaksi pendahuluan yang terlihat apa? Pada reaksi pendahuluan. Nyala api hijau, Pak. Oke, nyala api hijau. Apa lagi? Semua saya jawab yang mau Fahad ya. Yang jawab sama Ivan ya. Iya, Pak. Apa lagi Ivan? Selain hijau. Reaksi pemijaran. Nah, reaksi pembicaraan bagaimana? Kalau dingin warnanya biru, tapi kalau kena apinya warna putih. Nah, warna biru berubah menjadi warna putih. Kemudian dibiarkan sebentar, maka Cu akan berubah, warna putih akan berubah menjadi biru karena menyerap H2O. Karena warna putih menjadi 5H2O-nya hilang. Karena itu CuSO4 5H2O. Mengapa dia bisa hilang? Karena 5H2O-nya hilang, menguap, sehingga warnanya menjadi putih. Kalau dibiarkan maka dia akan menyerap lagi H2A dari udara, sehingga akan berubah menjadi warna biru. Oke, itu tadi golongan 2. Ada BI. BI itu dengan apa? Reaksi pendahuluannya BI pakai apa? Rahma? Rahma? Reaksi pendahuluannya BI pakai apa? Rahma? Rahma Salsabila? Adiba Rahma Salsabila? Reaksi pendahuluan ada yang bisa? Ada yang tahu? Menggunakan apa? Halo? Maulia. Reaksi penunjuk BI dengan menggunakan apa? Kawat Cu. Kawat Cu dimasukkan dalam H2SO pertama kali. Kawat Cu-nya dimasukkan dalam apa? Dalam senyawa yang sudah dilarutkan dalam H2SO4. Kemudian kawat Cu-nya dicelupkan. Setelah dicelupkan, beberapa menit diambil, kemudian digosok dengan apa? Dengan kapas.
maka kawat CU akan terbentuk mengkilap, ya. Nah, mengkilap inilah yang disebut reaksi apa? Halo, Rahma. Amalgam bukan, Pak? Ya, reaksi amalgam. Rahma kapan-kapan ya, saudara harus pede. Jadi kalau menjawab jangan pakai bukan gitu ya, saudara tidak pede itu. Jadi tidak usah pakai bukan. Nah, tak bedai meneh wis. Nah, itu tadi golongan 2B. Golongan 2A apa 2B tadi, Rahma? Rahma. Golongan 2A apa 2B? Ada yang tahu? 2A. Golongan 2A. 2B apa saja? AS, SB, SN. Kok pakai SN? Ya enggak pakai SN. Sekarang golongan 3. Mau lihat? Golongan 3 itu apa saja golongan 3? Mau lihat? Lu kan wis kuliah toh, Rek. Dibaca kuliah dibaca. Ayo kuliahnya dibaca. Yang kation. AL, CR, FE, LCR apa? CR, FE, MN. Nah, jadi dia mengendap warnanya putih. Kalau kalau Fe mengendap apa warnanya hitam. Warna hitam. Kemarin kan bisa membedakan antara Fe lalu apa lagi? Cu sama FeCu dan CO ditambah NaOH dan Na4OH. Coba kemarin itu dilihat perbedaannya apa saja, endapannya yang berbeda ya. Endapan apabila ditambah dengan larutan berlebih ya. Na4OH berlebih, NaOH berlebih, kemudian warna dari misalnya CuOH warnanya biru endapannya. Kemudian COOH warnanya jingga merah muda. ZNS ZNOH warnanya putih, terus ALOH warnanya putih juga. Bagaimana dengan penambahan berlebihnya? Balik menerek nangkone gugus fungsi tadi ya. Kelihatan ya, Rek? Terlihat, Pak. Aku sih gak ketok aku. Kok hilang kok? Kok gak ketok aku ya? Kenapa gak ketok?
Nah, sebentar ya. Ini agak anu saya ini. Oh, enggak bisa sih. Tuh. Oh, nggak bisa sih. Loh, kok nggak gelem. Tes, tes. Dengar ya. Tes, tes. Terdengar, Pak. Kayak gue hilang ini. Jadi saudara ya, saya ulang lagi. Analisis kualitatif yang saudara kerjakan ini adalah analisis kualitatif konvensional. Jadi tidak menggunakan instrumen canggih
Tapi menggunakan yang namanya spot test. Jadi sifatnya hanya memeriksa atau menguji kemurnian dari suatu sediaan. Jadi kalau saudara bekerja di laboratorium forensik Polri misalnya, saudara bisa mengidentifikasi kalau dengan menggunakan instrumen itu misalnya orang keracunan, terus orang terkena atau kecanduan narkoba, maka saudara bisa melakukan uji-uji ini dengan menggunakan instrumen yang saya sebutkan tadi, menggunakan HPLC, menggunakan GC atau gas kromatografi, menggunakan liquid kromatografi, menggunakan densitometri, menggunakan spektrofotometri, menggunakan KLT dan selanjutnya dan banyak lagi, menggunakan AAS. Nanti semester depan itu. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai tadi yang saya sempat sampaikan sedikit ya. Jadi analisis kualitatif itu merupakan tahapan untuk melakukan identifikasi suatu senyawa yang diduga ada di dalam suatu sampel. Jadi tahapannya adalah pertama mengisolasi senyawa yang ada pada sampel tersebut dengan cara filtrasi misalnya, dengan cara sentrifugasi. Nah, tentu saja isolasi itu berdasarkan sifat kepolaran dari senyawa. Jadi kalau misalnya saudara menduga bahwa senyawa yang ada di dalam sampel tersebut senyawa nonpolar, maka digunakanlah pelarut nonpolar, misalnya kloroform, terus ether atau petroleum ether, heksana, benzen. Kemudian sentrifugasi. Sentrifugasi itu memisahkan senyawa dengan berat jenis yang berbeda. Nah, sentrifugasi ini biasanya dengan menggunakan sentrifuge ya. Sentrifuge dengan kecepatan tinggi sampai 10.000 rpm rotasi per menit. RPM itu rotasi per menit atau revolusi per menit. Selain sentrifugasi bisa juga dengan menggunakan rekristalisasi. Rekristalisasi ini berdasarkan mekanismenya berdasarkan perbedaan kelarutan. Jadi misalnya rekristalisasi misalnya menggunakan aseton air. Jadi senyawa itu larut dalam aseton tapi tidak larut dalam air sehingga senyawa tersebut terdorong untuk menjadi kristal. Sehingga dapat diambil atau diisolasi senyawa yang ada di dalam sampel. Selain rekristalisasi ada sublimasi. Jadi senyawa-senyawa yang menyublim akan terbentuk kristal. Nah, kristal inilah hasil dari sublimasi yang kemudian diidentifikasi selanjutnya. Bisa menggunakan alat, bisa menggunakan spot test. Hanya saja spot test ini harus senyawa yang diuji itu harus banyak ya, lebih dari 500 ppm.
Jadi senyawa-senyawa organik yang lebih dari 500 ppm itu bisa diidentifikasi dengan cara spot test. Kurang dari itu tidak bisa diidentifikasi menggunakan spot test. Tes, bisa terdengar ya? Tes. Terdengar, Pak. Nah, apakah saudara sudah mendapatkan dari Bu Kholis mengenai form untuk analisis gugus fungsi? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Siapa ini yang tadi yang bilang sudah? Saya, Pak. Sopo. Fani. Oke, Fani. Coba dibaca itu. Biar teman-temannya dengar. Coba dibaca mulai yang pertama. Reaksi apa? Yang pertama, reaksi pengenal inti aromatis. Nah, ayolah, terus dibaca terus. Yang pertama itu reaksi dengan HNO3 pekat. Caranya dengan zat ditambah asam nitrat pekat, lalu terbentuk warna kuning. Yang kedua dengan air brom. Caranya zat ditambah air brom, lalu dipanaskan dalam penanas air. Warnanya kalau positif jadi kuning dari air brom menghilang. Lalu dengan KMNO4 caranya zat Nah, ditambah sama 1 tadi. tetes KMNO4 Reduksi tadi ya. dipanaskan. Sama ya, reduksi tadi. Iya. Sama. Lalu kalau positif warna ungu hilang atau timbul endapan coklat. Nah, endapan coklat ini namanya MnO2. Ya. Jadi kalau warna ungu hilang jadi Mn2+. Tapi kalau menjadi coklat menjadi MnO2. Nah, reaksi dengan asam nitrat pekat itu namanya reaksi Guibert. Reaksi Guibert. Sebentar. Reaksi Guibert. Jadi reaksi Guibert ini terbentuknya anilin. Nitroanilin ya. Jadi ada gugus amin dan gugus apa rek? Paranitroanilin. Jadi NO2 dan kalau anilin apa anilin? Coba dilihat, coba di browsing anilin. Strukturnya seperti apa anilin? Halo? Rek? Ada NH2-nya, Pak. Nah, paranitroanilin. Jadi para itu NO2 dan NH2 itu berhadapan-hadapan ya. Jadi di situ ada inti aromatisnya ya, ada nitronya, ada NH2-nya. Jadi di situ amina primer. Jadi reaksinya kalau apa nanti itu apa zatnya apa saja? Zatnya yang diuji apa saja? Asam salisilat terus apa lagi? Apa lagi selain asam salisilat yang diuji? Minggu depan itu 2 minggu lagi ya. Rek?
Untuk latihannya ada fenol dan alfa naftol. Alfa naftol, fenol, kemudian asam salisilat. Iya, Pak. Eh, jadi nanti asam salisilat akan terbentuk warna kuning sampai coklat ya. Jadi nanti saudara melakukannya di tabung reaksi. Lalu seperti yang kemarin saudara foto atau saudara buat video, nanti tunjukkan ke dosen. Nah, diskusi nanti kalau dengan saya, parafnya tidak perlu dengan saya, pakai paraf dosen lain boleh. Ya, walaupun diskusi dengan saya tidak harus saya yang memberi paraf. Dosen lain boleh memberi paraf. Ya, paham ya? Sampai sini ada pertanyaan. Oke, selanjutnya apa tadi? Selain reaksi inti aromatis, reaksi Alkohol. gus fungsi alkohol. Nah, gus fungsi alkohol itu dibagi menjadi alkohol primer, alkohol monovalen, dan alkohol polivalen. Alkohol monovalen itu dengan reaksi apa di situ? Coba. Reaksi iodoform. Iodoform test. Iodoform test akan terbentuk endapan warna kuning. Maka di situ diidentifikasi sebagai alkohol monovalen. Apalagi selain iodoform test? Reaksi esterifikasi. Esterifikasi. Jadi esterifikasi ini adalah terbentuknya apa? Terbentuknya ester. Biasanya gugus jadi reaksinya adalah coba dibaca. Coba dibaca. Zat ditambah asam karboksilat, bisa asam asetat, asam benzoat atau asam salisilat, Ya, ditambah H2SO4 pekat, dipanaskan, ya. lalu dituang ke dalam beker berisi sedikit air, lalu nanti kalau positif ada esternya bau harum. Nah, saya ulang ya. Asam karboksilat yang ditambahkan boleh asam benzoat, boleh asam asetat, boleh asam salisilat. Nah, yang di situ yang dimaksud bau harum adalah bau ester. Jadi bau harum ini adalah bau ester, ya. Jadi kalau bau harum terbentuk maka esternya sudah terbentuk. Nah, saudara juga harus hati-hati cara menciumnya ya. Cara membaunya dikipas-kipas atau langsung sedikit, langsung saja apa dibau boleh saja. Tapi tidak boleh dihisap. Hanya dibau sedikit pada beker gelas yang berisi air tadi. Saya ulang, asam karboksilatnya boleh asam asetat, boleh asam benzoat, boleh asam salisilat. Kalau asam salisilat nanti baunya seperti minyak gondopuro. Tahu minyak gondopuro? Halo? Balsem tahu balsem? Tahu, Pak. Nah, Oh, bau balsem nanti ya. Jadi kalau saudara pernah membau balsem nanti sepertinya seperti itu. Kalau benzoat nanti baunya seperti bau belewah. Tahu belewah? Buah Tahu, belewah tahu? Nah, baunya bau harum seperti belewah. Ada bau harum seperti frambozen.
Coba aja nantinya, makanya asam karboksilatnya ganti-ganti supaya saudara bisa mengetahui pengalaman bau dari masing-masing bila ditambah dengan karboksilat ya. Jadi saudara menyiapkan dulu terlebih dahulu penangas air ya. Jadi penangas air ini ada pemanas listrik, kemudian ada baskom yang berisi air. Pemanas listriknya dicelupkan di baskom tersebut sampai baskomnya sampai airnya panas. Nah, saudara seperti tadi ya, senyawa atau zat atau sampel ditambah dengan asam karboksilat, kemudian ditambah dengan asam sulfat pekat. Lalu dipegang dengan menggunakan penjepit kayu. Lalu tabungnya masukkan ke baskom yang panas. Kira-kira 10 menit, 5-10 menit saudara ambil. Yang sebelumnya saudara siapkan terlebih dahulu beker gelas 50 ml yang berisi air, lalu tuangkan hasil reaksi esterifikasi tadi. Apabila terbau atau tercium bau harum, maka esternya sudah terbentuk. Paham ya? Saya rasa cukup ya sampai di sini, nanti kita ulangi lagi minggu depan ya. Halo? Tes? Halo, halo? Halo? Iya, Pak. Nanti saya diingatkan ya, seperti yang kemarin diingatkan. Minggu depan jam 1 juga ya. Oh ya Pak, tapi minggu depan itu tanggal merah, apakah tetap dilaksanakan atau diganti hari ya Pak? Terserah saudara. Saya juga bisa tanggal merah. Oh, baik Pak. Lebih baik diganti atau tetap tanggal merah itu ada kuliah, enggak apa-apa, enggak masalah. Tergantung nanti, terserah saudara ya. Saudara rembukan dulu dengan teman-temannya. Kalau misalnya tanggal merah mau pulang ya enggak apa-apa, pulang aja. Jadi enggak ada kuliah, kuliahnya diganti. Nah, kalau diganti saudara carikan hari. Carikan hari baru kita bisa kuliah lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini pertemuan kita hari ini. Oh ya Pak, permisi, apakah tidak ada absen QR? Pokoknya yang penting saya tahu jumlahnya semua berapa, 63 ya. Aku gak ngerti rek caranya gawe presensi gue rek. Kayak gawe QR barang itu gak, saya enggak bisa, saya buta teknologi. Jadi yang perlu saya ini kan, kalau misalnya saudara mau absen presensi di aja di presensi manual aja. Presensi manual nanti lapor ke Bu Kholis kalau presensinya presensi manual gitu aja. Apa gitu ya? Atau ada usul? Gimana? Ya, Rek. Rek. Seperti itu saja tidak apa-apa. Absensi manual nanti bisa minta bukti Zoom lewat Pushme di Hebat itu. Ya wis. Bukti apa? Submit. Biasanya kalau ya Pak, lewat di Hebat itu biasanya ada log presensinya. Mungkin nanti bisa saya mintakan dari situ.
Lah aku gak ngerti aku caranya. Ya Pak, nanti ada absensi manual, nanti di manual lewat situ Pak. Oh Itu ya Pak. wis. Aku dudu ono rek. Kenapa Pak? Aku dikasih tahu caranya. Caranya apa ya Pak? Caranya absensi tadi loh. Oh, kalau log presensi itu ada di tempatnya Pushme Pak. Kenapa? Kalau log presensi tadi ada di tempatnya Pushme. Kalau QR itu ada di cybernya dosen Pak. Oh, ya itu sih gak iso gawe aku. Bisa di pasmi tadi kan sudah saya ya. Oke, saya akhiri sampai sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terserah nanti saudara bagaimana cara ininya. Oke, kita live ya. Saya tak live. Terima kasih, Pak.